Ya, pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, kita lanjutkan diskusi spesial kita bersama Mas Gino Fanoli. Beliau adalah Kepala Kantor DPD RI Provinsi Lampung. Sudah banyak pembicaraan kita pada sesi 1, 2, dan 3. Sekarang kita berada pada sesi terakhir, sesi keempat. Mas Gino, tadi saya masih tergantung di pemikiran saya. Kenapa kira-kira Mas Gino tertarik dengan membahas IPM Lampung ini? Ya, saya kira ini Mas Umar pertanyaan yang juga menggelitik sebenarnya. Karena sejatinya IPM Lampung yang terendah di Sumatera, hampir 10 tahun ini terpapar luas di data statistik sebenarnya. Begitu kita klik di statistik BPS di ini, itu langsung muncul sebenarnya bahwa Lampung itu IPM-nya paling rendah. Tetapi kan ini tidak cukup menarik perhatian para pihak, tidak cukup membuat menjadi concern. Kalangan perguruan tinggi nampaknya juga tidak terlalu banyak membahas tentang ini, para pakar. Kemudian kemungkinan juga prioritas program pembangunan yang dirancang oleh Bapeda Provinsi Lampung juga tidak terlalu concern menyelesaikan persoalan ini, sehingga tidak ketemu strategi yang tepat bagaimana meningkatkan indeks pembangunan manusia Provinsi Lampung itu menjadi meningkat. Padahal ini adalah salah satu indikator penting untuk mengukur kebermajuan pembangunan suatu daerah. Banyak ukuran yang lain, tetapi yang sudah dipakai oleh UNDP, oleh PBB itu adalah tentang indeks pembangunan manusia yang di dalamnya komponennya adalah tentang kesehatan, pendidikan itu harapan dan lama sekolah, rata-rata sekolah, harapan hidup, kemudian tentang daya beli masyarakat. Nah, kalau kita rendah, ya tidak terbantahkan, berarti kualitas pendidikan kita memang juga masih rendah, kualitas kesehatan kita juga masih rendah, daya beli masyarakat terkontraksi juga. Dengan adanya COVID, saya yakin pasti akan juga berdampak paling parah tentang ekonomi. Betul. Mungkin dan kalau pendidikan ya mungkin masihlah bisa tumbuh menjadi lebih baik gitu. Tapi persoalan kesehatan dan ekonomi saya pikir ini juga menjadi problem. Nah, peningkatan IPM ini membutuhkan sinergitas, kolaborasi dan keterlibatan seluruh pihak. Kalau kabupaten kota program pembangunannya tidak ngeling dengan apa yang diprogramkan oleh provinsi, ini juga akan jadi problem. Oleh karenanya provinsi juga harus membangun koordinasi, konsolidasi dan kolaborasi yang jauh lebih efektif, sehingga ke depan pembangunan Provinsi Lampung itu betul-betul mampu meningkatkan IPM misalnya, mampu mengentaskan kemiskinan pada posisi yang lebih baik lagi. Tanpa itu, kalau bekerjanya masih sektoral, ego daerahnya masih berkembang, ya mungkin 10-20 tahun yang akan datang nggak akan bergerak maju. Oleh karenanya kantor daerah DPD Provinsi Lampung bekerja sama dengan teman-teman stakeholder yang lain, terpikirkan ini kalau tidak segera ada solusi konkret yang lebih akseleratif, ini gawat menurut saya. Sehingga cita-cita kita nanti 2045 ketika 100 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, kita kan mendapatkan bonus demografi. Yang bonus demografi itu pada 2045 nanti pada masuk pada usia emas. Harapannya usia emas itu adalah usia yang sangat produktif, sehingga ini berdampak langsung pada PDB, pendapatan bruto nasional kita, karena masyarakatnya banyak yang produktif, dia juga produktif, sehingga pendapatan negara menjadi meningkatkan begitu. Tetapi kalau kualitasnya ternyata rendah, IPM-nya hari ini masih rendah, kita kebayang Mas, yang siapa yang di 2045 nanti usia produktif itu ya orang-orang yang kualitasnya rendah. Tentu jangankan dia produktif, jangan-jangan malah menjadi beban bagi negara kita ini. Nah, ini yang kita tidak mau. Oleh karenanya saya pikir Lampung sudah sewajarnya mau konsen dengan sangat serius memberikan perhatian pada peningkatan IPM dan pengentasan kemiskinan. Kenapa? Belum lagi nanti kalau kita cek kan tentang stunting misalnya. Orang-orang yang kerdil ini kan lekat dengan
kesehatan. kemiskinan. Iya, masalah kesehatan. Karena kemiskinan kesehatan, akses ke kesehatan rendah, sehingga dia lahir kerdil, stunting, berat badan kurang, panjang bayinya kurang, jadi dia lahir stunting. Kalau lahir ke stunting, bagaimana dia menjadi generasi emas di 2045 nanti? Jadi ini persoalan-persoalan yang saling berkaitan. Oleh karenanya nanti akan coba kita bedah. Sebenarnya persoalannya IPM Lampung rendah dan kemiskinan rendah itu apa sih faktor penyebabnya? Tentu para pakar, tentu para expert dari perguruan tinggi punya jawabannya itu. Kemudian nanti kita coba cari solusinya. Cara yang paling mungkin dengan kondisi Lampung seperti ini seperti apa? Nah, harapannya ini yang nanti akan diadopsi oleh pemerintah provinsi sehingga 2022 nanti ini bisa lebih ada quality assurance lah, ada jaminan mutu gitu. Nah, makanya dalam dialog publik nanti kita undang juga Mas DPRD provinsi, karena jangan sampai nanti ini sudah dianggarkan ini, kan ini sudah masuk ini anggaran, dengan anggaran misalnya berapa 8 triliun, karena kalau kita cek 2021 ini kan cuma 7,5 triliun, ya, dengan meningkatkan IPM nggak salah cuma 0,2. Artinya dengan angka yang sama mungkin atau lebih tinggi menjadi 8 triliun, berapa Pemprov berani memberikan jaminan peningkatan IPM Lampung? Nah, harusnya DPR concern dong di situ. Jangan hanya setuju aja tetapi nggak ada ukuran yang jelas. Nah, saya pikir ini para pakar, para expert dari perguruan tinggi harus mulai mencermati itu. Dengan uang sekian itu kemiskinan Lampung akan dientaskan menjadi tinggal berapa persen? IPM Lampung akan meningkat jadi berapa persen? Saya pikir ini penting supaya ya tidak low game aja, semuanya habis, duitnya habis. Setelah dicek, kita evaluasi, IPM-nya tetap aja rendah, angka kemiskinannya juga tetap rendah, nah, tetap tinggi. Nah, saya pikir ini kenapa kita tertarik pada IPM dan kemiskinan? Karena memang saya pikir ini harus diselesaikan lebih dulu, Mas. Mas Guido, mudah-mudahan apa yang diharapkan dari refleksi akhir tahun itu semakin sukses lah. Betul. Mas Guido, karena kita pemirsa Tegar TV, karena kita sudah berada pada segmen terakhir, salah satunya closing statement. Ini bagaimana closing statement Mas Guido baik tentang keberadaan kantor DPD dan rencana refleksi akhir tahun yang diselenggarakan 11 Desember nanti? Terima kasih Mas Umar. Pada pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, tentu kita berharap keberadaan kantor daerah DPD RI Provinsi Lampung di tengah-tengah masyarakat Lampung semakin familiar, semakin bisa diterima. Oleh karenanya kami mencoba untuk selalu mendekatkan diri, berada di tengah-tengah masyarakat dengan mengundang para pihak untuk hadir ke kantor daerah. Kami mengundang masyarakat, kami persilakan kalau ingin menyampaikan aspirasi, menyampaikan pesan kepada para senator kita, kami terbuka untuk itu. Kantor kami terbuka selama 24 jam, ada yang menunggu, jam kerja juga kami ada. Ini semata-mata supaya persoalan-persoalan yang ada di Lampung bisa diurai menjadi ditemukan solusinya. Nah, menyambut akhir tahun 2021, kantor daerah akan menyelenggarakan refleksi akhir tahun dengan mengundang para pakar. Harapannya kita punya guidance, punya rujukan, punya pegangan yang jauh lebih solutif, lebih akseleratif, sehingga proses pembangunan Provinsi Lampung di 2022 betul-betul bisa tepat sasaran, menyelesaikan persoalan yang ada, dan keterlibatan para pihak, para masyarakat, para stakeholder itu betul-betul bisa dirasakan manfaatnya bagi masyarakat Provinsi Lampung. Terima kasih Mas Gino. Pemirsa Tegar TV, terima kasih atas perhatian pemirsa Tegar TV. Kita sudah pada penghujung acara, sudah banyak semoga keberadaan kantor DPD RI Lampung ini dapat memberikan manfaat untuk masyarakat Lampung. Terima kasih Mas Gino sekali lagi. Mas Umar. Saya sebagai pembawa acara mohon pamit, mohon izin. Bila ada salah kata, mohon maaf. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.